Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y30 atau untuk modelnya itu Vivo 1938 ya. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y30 ya teman-teman ya. Oke, jadi kendalanya HP ini datang ke counter dalam kondisi mati hidup ya, mentok di logo Vivo lalu mati lagi seperti ini terus hingga baterainya drop ya teman-teman ya. Namun kata orangnya kalau sambil dicas HP ini bisa hidup normal ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes ya, kita cas apakah benar seperti kata orangnya kalau sambil dicas HP ini bisa hidup normal ya teman-teman ya. Oke, kita cas dulu ya teman-teman ya, biar kita langsung paham benar nggak seperti kata orangnya ya. Nah, ini masih tampil logo Vivo, terus kita cas, kita tunggu apakah bisa hidup normal setelah kita cas seperti ini. Kita tunggu saja sebentar, masih proses loading ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, pokoknya disimak terus ya, jangan di skip biar tidak gagal paham ya, karena metode ini bisa kita terapkan di HP tipe ataupun merek apa saja yang kendalanya sama seperti ini ya teman-teman ya. Bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casannya dicabut HP akan kembali mati hidup lagi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, masih proses loading ya. Oke, pokoknya disimak terus ya, semoga saja video ini nanti bisa bermanfaat ya. Oke, bisa kita lihat ya, di sini HP sudah hidup. Selanjutnya kita tes, kita buka-buka YouTube dalam posisi HP kita cas ya teman-teman ya. Oke, kita buka-buka YouTube ya, kita scroll-scroll di YouTube untuk membuktikan ya teman-teman ya, kalau HP ini nih kalau dicas itu sambil scroll-scroll YouTube atau TikTok itu normal ya. Namun nanti kita tes jika sambil scroll-scroll atau langsung saja kita cabut casannya, apakah dia benar seperti kata orangnya ya, langsung mati lagi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu, masih proses. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau sambil dicas dia normal ya, untuk membuka YouTube juga aman ya. Nah, ini kita scroll-scroll. Oke, aman ya teman-teman ya, jadi tidak mati kalau sambil dicas ya. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman ya, di sini HP aman tidak mati kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita cabut casannya, apa yang akan terjadi. Nah, ini bisa kita lihat ya, setelah casan dicabut HP langsung restart lagi teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membuatkan tutorialnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y30 atau untuk Vivo lainnya bahkan merek lainnya yang kendalanya bisa hidup kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Namun tentunya seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya, saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Langsung saja di sini HP akan kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Kita keluarkan dulu SIM tray-nya atau tempat kartunya, selanjutnya kita buka bautnya ya. Di bawah ada dua baut ya untuk di HP Y30 ini ya teman-teman ya. Nah, ini pas di kanan kiri tempat casannya teman-teman ya, atau konektor cas ya. Nah, ini kita buka dulu bautnya, selanjutnya tinggal kita buka backdoornya teman-teman ya. Untuk cara pembukaan backdoornya sangat mudah, jadi kita lepaskan dulu bautnya ini ya. Oke, baut sudah terlepas semua, selanjutnya tinggal kita buka backdoornya. Untuk cara membukanya sangat mudah, kita cari saja celah di dekat SIM tray atau di dekat tombol volume juga bisa ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, HP hidup ya. Kalau tadi kan restart ya, kadang-kadang kata orangnya seperti ini ya, kalau standby aja kadang dia bisa hidup ya teman-teman. Namun kalau untuk misalnya WA atau telepon atau untuk buka-buka TikTok atau YouTube, dia langsung restart ya. Oke, backdoor sudah terbuka ya, caranya sangat mudah sekali, tinggal cukup menggunakan kuku saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buka-buka bautnya teman-teman ya. Jadi jangan langsung ditarik ya, karena ini ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya. Kalau langsung ketarik nanti bisa sobek dan tentunya tidak berfungsi ya untuk sidik jarinya. Oke, kita buka dulu ini ya. Selanjutnya kita buka-buka dulu bautnya nanti ya, baut penutup di mesinnya teman-teman ya. Nah, ini kita lepaskan dulu untuk penutup dari fleksibel sidik jari ya. Ini ada satu baut di sini ya. Oke, ini platnya kita lepas dulu. Selanjutnya kita lepaskan juga fleksibel dari sidik jarinya. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita buka-buka dulu bautnya teman-teman ya. Oke, kita buka-buka dulu bautnya. Kita percepat untuk proses pembukaan bautnya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Kita buka-buka dulu semua ya bautnya ya. Oke, baut sudah terlepas semua, selanjutnya kita buka penutup mesinnya ya. Hanya seperti ini saja, kita lepaskan konektor baterai ya teman-teman ya. Kita fokus pada baterainya teman-teman ya. Kita coba jumper saja fuse pada baterainya teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa membukanya, hanya kita buka solasinya saja seperti ini, namun saran saya langsung saja buka semua ya, agar lebih mudah untuk proses penjemperan BIOS-nya ya. Jadi kebanyakan kendala HP restart seperti ini tuh ada beberapa macam ya, tinggal untuk cara ngetesnya saja ya. Kalau dia bisa hidup kalau sambil dicas itu biasanya baterainya atau fuse-nya, namun kalau dicas tetap aja restart, biasanya itu tombol powernya teman-teman ya. Oke, ini kita lepaskan saja ya nanti ya, biar tidak
biar tidak susah ya. Kalau gini kan sempit ya, nah seperti ini kan sempit ya, ya sebenarnya bisa saja ya, namun biar enak itu kita lepaskan atau kita angkat baterainya teman-teman ya, biar lebih leluasa kita nyoldernya ya. Oke, kita angkat saja, kita lepaskan seperti ini, kita tarik yang warna hijau dan kita tahan plastik yang warna bening ya. Oke, hanya seperti ini saja untuk proses pengangkatan baterainya. Selanjutnya kita buka solasi baterainya dan kita fokus pada fuse baterainya ya teman-teman ya. Saran saya jika ada fuse pengganti ya diganti saja, namun jika tidak ada kalian bisa jumper saja langsung menggunakan kawat jumper atau di solder langsung juga bisa ya. Oke, kita buka ini solasi penutupnya teman-teman ya. Nah ini pokoknya harus tetap hati-hati ya, disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Kebanyakan ini keluhan seperti ini atau kendalanya itu ada di fuse baterainya. Namun saran saya jika memang baterai kalian sudah kembung atau sudah ngedropan, saran saya langsung diganti saja baterainya. Kalian bisa cek linknya, kita taruh di deskripsi atau di keranjang pojok video ya teman-teman. Oke, kita fokus pada fuse-nya ya. Kita solder langsung, kita jumper menggunakan kawat jumper ya. Nah seperti inilah penampakan dari fuse baterai dari HP Y30 ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah fuse-nya. Saran saya diganti, namun jika nggak ada gantinya atau ambil dari bangkean, kalian bisa solderkan langsung dari titik satu ke titik satunya teman-teman ya. Hanya disambungkan saja menggunakan kawat jumper ya teman-teman. Oke, tinggal kita jumperkan saja ya. Untuk tipe baterai atau model baterai Vivo Y30 ini BM3 ya teman-teman ya. Jadi sampean jangan salah pilih ya, atau jangan salah beli, kalian klik saja keranjang di pojok video ya teman-teman ya. Pastikan kalian searching dulu di Google ya, jika memang HP-nya Y30 ya itu BM3 ya untuk model baterainya teman-teman. Oke, kita jumperkan langsung menggunakan kawat jumper, namun kita kasih timah dulu ya di titik-titiknya biar lebih mudah untuk proses nyoldernya atau penjemperannya teman-teman ya. Kita kasih timah saja seperti ini biar lebih mudah ya saat nyoldernya teman-teman. Oke, hanya seperti ini saja ya. Ya siapa tahu HP kalian terjadi lagi error seperti ini ya teman-teman ya, kalian bisa praktekkan mau membawa ke counter misalnya belum ada duit gitu ya teman-teman ya, kalian bisa ikuti tutorial ini ya. Dan metode ini bisa kita terapkan di HP tipe apa saja atau merek apa saja yang kendalanya sama seperti ini ya. Oke, kita siapkan kawat jumpernya, tinggal kita solderkan saja ya, kita sambungkan saja teman-teman. Kita kerik dulu untuk kawat jumpernya teman-teman. Oke, jika sudah ya langsung saja kita jumperkan dari titik satu ke titik satunya teman-teman. Hanya seperti ini saja untuk proses penjemperannya ya teman-teman ya. Oke, kalau ada yang nanya, Bang bagaimana resikonya atau kendalanya nantinya di baterainya, nggak ada resiko ya teman-teman ya. Kita sudah sangat sering ya melakukan metode ini dan aman-aman saja. Kalau memang baterainya sudah ngedropan ya tetap ngedropan gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini tinggal kita jumper, kita solder sebelahnya ya. Sebelahnya udah, tinggal sebelahnya saja teman-teman ya. Jadi fungsi fuse sendiri ini untuk memproteksi jika ada arus listrik yang berlebih atau konslet di listrik kita ya. Intinya untuk memproteksi teman-teman. Oke, ini sudah selesai untuk proses jumperannya, tinggal kita potong saja kawat jumpernya atau kabel jumpernya. Selanjutnya tinggal kita rapikan dan kita tes ya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja bisa kita lihat ya. Kita fokuskan dulu. Seperti inilah kita nyoldernya atau jumpernya ya. Jika kurang rapi kalian bisa rapikan kembali serapi mungkin, jangan sampai short atau nempel di sebelahnya ya. Pokoknya tetap hati-hati ya teman-teman ya, disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Hanya seperti ini saja untuk proses penjemperannya ya. Oke, bisa kita lihat ya, seperti inilah untuk jemperan kita. Hanya seperti ini saja teman-teman ya, kita sambungkan dari titik satu ke titik satunya teman-teman ya. Selanjutnya kita rapikan serapi mungkin ya. Nah ini ya, hanya seperti ini saja teman-teman ya, kelihatan jelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita rapikan kembali solasinya serapi mungkin seperti sedia kala ya teman-teman ya. Kita rapikan kembali, selanjutnya kita pasang-pasang semua ya teman-teman ya. Untuk proses pemasangannya kita percepat saja videonya biar tidak kelamaan ya, karena hanya seperti inilah prosesnya teman-teman ya. Oke, kita percepat, kita pasang baterainya lalu kita baut-baut semua ya teman-teman ya. Nanti sambil kita hidupkan dulu biar tidak nunggu loadingnya saat sudah terpasang semua bautnya. Oke, kita rapikan, kita percepat proses videonya teman-teman ya. Mati lampu. Oke, maaf tadi terganggu mati lampu saat proses pemasangannya. Jadi ini sudah selesai tadi ya teman-teman ya untuk pemasangan bautnya. Selanjutnya kita pasang sidik jarinya atau fingerprintnya teman-teman ya. Nah ini hati-hati jangan sampai lupa atau hati-hati saat pemasangan karena agak susah ini ya. Oke, kita percepat lagi ya untuk proses pemasangan fingerprintnya atau sidik jarinya ya. Nanti di restart kembali soalnya ini masang sidik jarinya atau fleksibelnya saat HP sudah hidup ya. Kita pasang kembali untuk platnya.
Oke, alhamdulillah sudah terpasang semua, tinggal masang dua baut di bawah tadi ya teman-teman ya. Oke, ini kita tes dulu ya teman-teman ya. Oke, apakah nanti masih mati saat kita buat nonton video di YouTube ya, kita scroll. Oke, kita cek dulu untuk tentang ponsel ya teman-teman ya, apakah benar ini adalah Vivo Y30. Oke, kita tunggu, masih proses loading. Oke, kita cari tentang ponsel atau sistem. Nah, ini pengaturan sistem. Oke, tentang ponsel bisa kita lihat di sini untuk nomor modelnya Vivo 1938 atau biasa disebut itu Vivo Y30 ya. Kalau kita cek di Google ini adalah Vivo Y30 ya teman-teman ya. Jika kalian belum yakin atau jika kalian belum tahu untuk tipe HP kalian, bisa cek di Google ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes, buka YouTube lalu kita tes scroll. Ini nggak dicas ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oke, sudah berjalan 5 detik, 10 detik, sudah aman, tidak mati ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Vivo Y30 yang kendalanya bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casanya dicabut dia langsung mati ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Vivo tipe lainnya atau bahkan merek lainnya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Monggo di share video ini ke teman kalian atau saudara kalian ya. Siapa tahu HP-nya lagi kendala seperti ini ya teman-teman ya. Oh iya, jika kalian membutuhkan informasi lebih lanjut tentang HP kalian, kalian bisa follow atau inbox Facebook kita ya teman-teman ya. Untuk namanya sama ya, Seni dan Teknologi teman-teman ya. Follow dulu baru di inbox biar bisa diterima kita ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita pasang-pasang bautnya teman-teman ya. Di Facebook insya Allah juga kita aktif ya teman-teman ya. Ya isinya ya konten-konten daily vlog ya, konten-konten keseharian saja ya teman-teman, iseng-iseng saja gitu ya teman-teman. Oke ya, sebagian ada video dari YouTube kita oper juga di Facebook gitu ya teman-teman ya. Monggo kalian follow lalu di inbox jika ada pertanyaan nih teman-teman. Oke, ini sudah kita pasang juga bautnya, tinggal kita serahkan kepada pemiliknya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah prosesnya sudah selesai teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Vivo Y30 yang bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika cahanya dicabut dia mati ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.